Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ya, shalom. Selamat siang. Baiklah, pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak dan dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah Beni Senduk SS. Dan sebelum kita mulai acara ini, kita akan berdoa bersama, biarlah diberi kekuatan dan kemampuan bagi kita semua oleh Tuhan. Dan doa ini akan dipimpin oleh guru agama Bapak Yang Walian S. Dan kami persilakan Pak. Allah Bapa yang membaik, Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu dalam kehidupan kami, terlebih anugerah kesehatan yang Tuhan senantiasa berikan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk pada siang hari ini kami akan menerima materi tentang diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh kepala sekolah. Semoga pembiasan yang akan dilakukan pada siang hari ini membawa dampak positif bagi kami, untuk kami tetap semangat, tetap diberikan motivasi untuk memberikan yang terbaik dalam tugas dan pelayanan kami sebagai guru di tempat ini untuk masa depan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Ini doa kami yang kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Yang yang sudah memimpin semua. Selanjutnya kami kegiatan yang dimaksud kami serahkan langsung kepada Ibu Kepala Sekolah bersama dengan Bapak Wali. Ya, teman-teman guru hebat, apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, kita beri semangat untuk hari ini. Kita dalam keadaan luar biasa dengan bertepuk tangan. Terima kasih ya, luar biasa bahwa kembali di sekolah kita ada beberapa teman guru kita yang masuk dalam calon guru penggerak, dan dalam kesempatan ini akan membawakan diseminasi budaya positif yang pasti figur orang yang akan membawakan materi ini tidak asing lagi bagi kita, dan siapakah? Ialah Ibu Beni Senduk Sarjana Sastra yang akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif ini. Akan kita menyimak dan dipersilakan CGP kita yang ada di angkatan 8. Waktu dan kesempatan di Terima kasih atas kesempatan. Saya calon guru penggerak angkatan 8 Permohon yang ada di SMP. Saat ini saya akan diseminasi untuk budaya positif. Diseminasi berarti menularkan gagasan, ide-ide, terutama dalam hal ini budaya positif yang sudah kami pelajari dan pahami dalam calon guru penggerak. Dan kesempatan ini tentu saja saya akan menyapa Bapak Ibu sekalian, salam dan bahagia untuk kita semua. Mengawali diseminasi ini, saya akan memperlihatkan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Bahwa tujuan pendidikan
yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keterampilan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa keterampilan dan kebahagiaan menjadi tujuan dari kita semua untuk murid-murid kita. Sehingga tentu saja saya juga berharap teman-teman guru saat ini dalam keadaan yang bahagia. Nah, untuk mencapai ini semua, tentu saja harus ada budaya positif. Nah, budaya ini adalah sesuatu yang tidak instan, tetapi sesuatu yang terus-menerus sehingga membudaya. Nah, kita akan lihat bersama budaya positif, yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Nah, di sekolah kita, kalau dari pengalaman kita bersama, ada banyak budaya yang sudah kita tanamkan dan usahakan bersama-sama, di mana kita bekerja sama dengan orang tua, bekerja sama juga dengan pihak lain, itu semua untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah kita. Dari hal-hal kecil kita biasakan, akhirnya anak-anak bisa menanamkan atau tertanam nilai-nilai yang sangat penting untuk perkembangan mereka. Seperti ini ada contoh-contoh yang sudah kita lakukan bersama di sekolah kita yang kita cintai ini. Budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi budaya positif mulai dari apa? Ada contoh di sini bisa kita lihat juga, yaitu disiplin waktu. Kemudian di dalam kelas, cek peralatan murid sebelum KBM dimulai. Nah, ini mungkin boleh kita lihat bahwa sebelum kita memulai pembelajaran, menjadi satu kebiasaan, cek dulu buku ada, mungkin lingkungan kelas kita bersih atau tidak, sehingga anak merasa nyaman untuk belajar. Kemudian ketiga, ramah tamah dan sopan santun pada sesama teman maupun teman warga sekolah. Nah, itu menjadi hal-hal kecil yang akan terus kita lakukan sehingga itu membudaya. Sehingga kalau suatu saat kita tersenyum, kita ramah, karena memang sudah jadi kebiasaan kita. Kemudian keempat, mengikuti pembelajaran dengan aktif, kreatif, inovatif. Kalau kita seperti membuat supaya siswa itu kreatif, aktif, tentu saja dituntut apa dari kita sebagai guru? Model pembelajaran. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, pasti anak itu akan lebih kreatif dan aktif. Saya pernah punya pengalaman. Di saat saya tidak membuat persiapan, nanti pada saat bel baru buka materi apa. Nah, bisa bayangkan situasi ini di kelas seperti apa. Bisa saja kita marah-marah. Tetapi kalau masih dalam waktu yang cukup, kita mempersiapkan model pembelajaran menggunakan rupa-rupa model, kita bisa bayangkan juga situasi kelas seperti apa. Pasti akan ada anak-anak yang termotivasi untuk terus aktif, kreatif dan inovatif yang mereka munculkan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, ini budaya positif yang sudah ada dan bahkan nanti kita kembangkan bersama. Nah, ini ada kepelan tangan ini, kita coba dengar SBK dulu. Kita mau mencairkan suasana, karena ibu lihat terlalu tegang, santai saja. Nah, ini kan pas kebetulan ada dua-dua, toh? Nah, coba kita bangkit berdiri. Menentukan siapa yang, kan ada satu yang menempalkan tangan, satu tangan, dan ada yang satu tidak. Jadi yang menempalkan tangan membayangkan bahwa di dalam tangan ini
ada sesuatu yang sangat berharga, yang sangat penting, sehingga kita tidak boleh membagi dengan orang lain. Kalau kita sampai membuka, berarti bisa saja apa yang kita miliki akan berpindah padanya. Sedangkan yang satu orang lagi teman kita, dia adalah apa? Berusaha untuk membujuk dengan rupa-rupa cara agar kita bisa membuka tangan ini. Dengan bisa saja bujukan, rayuan, bahkan iming-iming kasih doi dan lain sebagainya. Nah, ibu hitung mulai sekarang dalam waktu 3 menit masing-masing. Yang membujuk akan bujuk, yang mengepal silakan mengepalkan tangan. 1, sudah tentukan dong? Sudah menentukan? Tentukan. 1, 2, 3. Silakan terima kasih teman-teman, silakan duduk kembali. Nah, adakah yang tangannya bisa terbuka? Siapa yang bisa? Yang tangan terbuka. Nah, terbuka karena apa? Ibu Sandra silakan coba. Terbuka karena apa? Ya, jadi berarti bukan karena kehendak sendiri, tapi karena dipaksa memang. Sebenarnya tidak boleh dipaksa dalam arti menggunakan kekerasan. Kalau membujuk dengan cara kekerasan atau mengancam, oke, tapi jangan sampai memaksa sampai luar menyentuh. Nah, jadi seperti itu ya. Dan ada yang tidak membuka? Siapa? Ibu Angel silakan. Kenapa tidak membuka? Ya, silakan. Berdiri, silakan. Tidak mendapatkan rayuan yang ini orang masyarakat. Alasan tidak membuka karena tidak mendapatkan rayuan yang secara mas. Nah, dari permainan tadi kita bisa melihat bahwa kalau kita memang tidak mau membuka, pasti tidak bisa. Toh? Kalau memang kecuali kita memang ingin membuka, secara otomatis akan terbuka. Nah, itu menunjukkan bahwa buka tidaknya itu tergantung siapa? Diri sendiri. Nah, kita akan melihat ternyata itu ada teori kontrol. Nah, kebanyakan kesengsaraan manusia disebabkan oleh orang-orang yang berusaha untuk mengontrol orang lain. Padahal pada kenyataannya satu-satunya perilaku yang dapat dikendalikan adalah perilaku seseorang itu sendiri. Tidak ada yang bisa mengontrol diri saya selain diri saya sendiri, termasuk kita sebagai guru. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak. Kita tidak bisa memaksakan mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Itu menurut Dr. William Glasser. Nah, hendaknya kita pahami bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemarin dalam contoh
Bapak Alex kemarin menyampaikan bahwa kita melihat ada Gunung Lokon. Biar melihat dari sisi yang berbeda. Angel melihat dari sisi yang berbeda. Apakah akan sama pendapat mereka? Tidak. Nah, saat ini bagaimana kita dapat menuntun murid yang tidak bisa kita kontrol? Tentu saja kita harus mengetahui dan memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia punya kebutuhan dasar, siapapun dia. Dan di saat kebutuhan dasarnya terpenuhi, dia dengan sukarela akan melakukan sesuatu yang bermakna tentu saja. Nah, kita bisa melihat 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kalau anak dalam posisi perut lapar, apakah kira-kira bisa belajar? Dia dalam keadaan terancam, apakah dia bisa belajar? Kemudian kedua, cinta kasih. Ada kebebasan, ada kesenangan, dan ini ada penguasaan. Nah, kita akan lihat bersama-sama secara satu persatu. Pertama, kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Ibu Heli boleh baca? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Setiap orang akan berjuang untuk memenuhi kebutuhannya akan kesehatan, rumah, serta makan. Bagaimana murid akan belajar dengan baik jika perut kosong? Bagaimana bisa belajar dengan baik jika rumahnya kebakaran? Kebutuhan akan merasa aman, tidak dalam situasi terancam. Itu kebutuhan dasar setiap manusia. Dan itu harus kita pahami bersama sebagai seorang guru. Yang kedua, minta tolong Pak Ander. Kebutuhan dicinta dan sayang atau rasa memiliki. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk dicinta dan mendapatkan kasih sayang. Memiliki kebutuhan untuk diterima. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas atau sekolah. Mereka juga ingin diterima orang lain dan kelompoknya. Anak paling cuek pun di dalam hatinya yang paling dalam punya keinginan untuk diterima oleh kelompoknya. Sebagai seorang guru, seharusnya kita dapat menerima murid apa adanya, karena setiap anak itu unik. Setiap anak itu unik, punya keunikan masing-masing. Nah, sebagai guru tentu saja dalam lingkungan kelas kita, terutama di kelas kita kalau lingkungan besar itu di sekolah, tapi lingkungan kecil adalah kelas. Nah, masing-masing anak rupa-rupa modelnya. Nah, kita sebagai guru dalam kebutuhan yang kedua ini kita harus menyadari bahwa anak juga butuh untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan rasa cinta dari gurunya, bahkan oleh teman-temannya, merasa diterima. Coba kita bisa bayangkan ada anak-anak yang tidak punya teman. Pasti yakin dalam kelas dia tidak akan bisa membaur atau bisa belajar dengan baik. Punya pengalaman seperti itu? Bisa melihat? Ada enggak? Ada? Ada atau tidak? Kita bisa melihat ada anak yang tidak punya teman sendiri. Ada. Ibu juga bisa melihat hal itu. Nah, alangkah baiknya kita sebagai guru memberikan kebutuhan itu padanya, menyapa dia, walaupun hal-hal sederhana, apa kabar, makan atau belum, hal-hal sederhana, karena dia butuh akan perhatian dan cinta dari kita.
Yang ketiga, Ibu Angel coba tolong baca. Kebutuhan akan kebebasan. Murid butuh diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kebebasan yang diberikan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Bebas secara bertanggung jawab. Kebebasan berarti dapat dengan percaya diri memberi kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memilih arah hidup sendiri. Kebebasan. Guru pun pasti membutuhkan kebebasan. Begitu juga dengan murid-murid yang ada di sekolah kita. Kalau mereka merasa dalam keadaan tertekan, diancam, pasti apa yang mereka lakukan tidak sepenuhnya apa yang ada dalam hati mereka. Tetapi kalau dalam keadaan bebas, mereka akan menyuarakan, menyampaikan gagasan itu dengan perasaan yang tenang, tidak rasa takut atau sebagainya. Karena kebutuhan akan kebebasan mereka terpenuhi. Yang keempat, pikiran tolong, kebutuhan akan kesenangan. Coba kita bayangkan hidup tanpa kesenangan. Sebagai guru, kita jangan ragu-ragu untuk memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam pembelajaran. Murid akan begitu antusias jika melakukan apa yang mereka senangi. Ada contoh waktu kita mengadakan studi tour. Bagaimana itu perasaan yang ada baik orang sebagai guru maupun sebagai siswa. Itu rasa senang yang luar biasa. Nah, ternyata sebagai manusia kita butuh itu. Nah, sebagai guru dalam hal ini dalam pembelajaran, hendaknya kita apa? Membuat pembelajaran itu apa? Menyenangkan. Model pembelajaran disiapkan dengan baik, apalagi di zaman sekarang kita bisa akses di mana saja untuk model-model pembelajaran, sehingga pembelajaran itu akan menyenangkan dan akan cepat terserap untuk anak-anak. Kebutuhan yang terakhir, Pak Fias. Penguasaan. Murid bangga jika dia berkompeten dan orang lain menghargai kemampuannya. Bangga jika diakui pencapaiannya. Bangga jika apa-apa yang dibuat membawa dampak bagi murid lain. Penguasaan. Orang saja, orang yang sudah dewasa, guru. Jika orang memiliki kemampuan melebihi teman-teman lain, misalnya soal IT, pasti akan ada rasa bangga kalau kita mampu membagi kepada orang lain. Akan merasa bangga lagi kalau apa yang kita punya itu atau kemampuan yang kita miliki itu akan dihargai oleh orang lain. Apalagi anak-anak, hal sepele saja, hal kecil saja yang mereka miliki dan berkompeten dalam hal itu, dan kita berikan apresiasi dan apalagi bisa berdampak pada orang lain, itu satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap manusia, termasuk juga orang tua, para siswa. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang berusaha terpenuhi. Di saat kebutuhan dasar itu terpenuhi, kita bisa bayangkan suasana sekolah kita tentu akan menjadi lebih baik. Pembelajaran yang kita harapkan akan lebih baik. Nah, setelah mengetahui dan memahami kebutuhan dasar manusia, posisi mana yang tepat bagi kita sebagai guru agar murid dapat mempertanggungjawabkan perilakunya. Ada 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol sesuatu yang sangat penting dan sangat bermakna untuk kita sebagai guru dalam proses pembelajaran kita di sekolah. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum.
Nah, di sini seorang guru itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan secara apa? Memukul, tetapi juga lewat apa? Kata-kata. Ibu sangat berharap tidak ada yang menggunakan makian kepada siswa, karena itu kalau hukuman sangat menyakitkan. Bahkan dia kasih nomor 1. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah dia halus, tapi tajam. Nanti kita akan lihat bersama. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol, kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai teman, itu yang terjadi. Ada anak-anak yang kenapa dengan guru ini mereka mau mendengar, tetapi kenapa dengan guru ini mereka tidak mau mendengar? Karena guru yang satu menjadi teman untuk mereka, sedangkan guru yang satu menjadi penghukum bagi mereka, bahkan mungkin membuat orang merasa bersalah. Kemudian keempat, pemantau. Guru mengawasi. Terlambat. Jam berapa sekarang? Jam 7.20. Berarti masuk jam berapa? Jam 7. Berarti lewat jam 7.20. Berarti 20 menit sesudah pulang, kamu belum boleh pulang. Kemudian manajer. Nah, posisi manajer atau posisi terakhir di sini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, dalam posisi kontrol ini juga nanti kita akan lihat bersama segitiga restitusi. Saya sudah pernah mengalami bagaimana saya memposisikan diri sebagai manajer, dan luar biasa sekali. Pada saat saya praktek mencoba, saya merasa bersyukur sekali karena boleh memahami materi ini. Saya tidak perlu marah-marah anak-anak. Mereka dengan sendirinya menyampaikan apa yang mereka buat dan menyampaikan apa yang bisa mereka buat untuk memperbaiki masalah mereka. Nah, untuk itu mau belajar, mari kita tonton video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi
sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati Itu video yang baru kita saksikan adalah 5 posisi. Nah, sekarang menjadi pertanyaan begini. Sebagai guru, coba kita berefleksi kembali. Posisi mana yang sering Anda gunakan dalam menghadapi murid yang melanggar nilai-nilai kebajikan atau nilai keyakinan? Kasih kesempatan masing-masing menulis. Silakan. Posisi mana yang sering digunakan? Posisi mana? Posisi mana? Di atas. Satu lagi. Posisi di atas. Apakah pemarah, pemantau, pembuat merasa bersalah?
Yang mana? Yang sering digunakan. Tulis saja. Dari 5, silakan. Sesuai dengan pengalaman masing-masing. Siapa yang sudah silakan tempel di sini. Cuma begini tuh mau tulis tuh. Siapa yang sudah silakan tempel. Tenang, ya. Ini apa? Buat merasa bersalah sih. Cuma kita lagi sudah teman kita. Tapi kita dalam. Kalau kita mulai making lagi. Penghukum, pemantau, pembuat orang merasa bersalah sebagai penghukum, teman, manajer, pembuat merasa bersalah, teman, manajer. Nah, ada rupa-rupa cara yang kita memposisikan diri kita. Tapi secara umum, kalian melihat kita lebih pada penghukum. Banyak yang memposisikan diri sebagai itu. Nah, dari tayangan tadi, penjelasan tadi, kira-kira posisi yang paling tepat adalah manajer. Nah, sekarang seperti tadi dalam penyelesaian, harus ada keyakinan kelas, harus ada sesuatu yang kita yakini bersama. Kita akan lihat. Kemarin kita sudah sama-sama membuat keyakinan kelas, berharap supaya apa yang sudah disampaikan, ditularkan, itu juga bisa menularkan kepada anak-anak dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, cara yang tepat menyelesaikan masalah juga yaitu lewat segitiga restitusi. Jadi pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Identitas anak itu harus distabilkan dulu dengan cara kita mengatakan bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna. Nah, harus kita lihat bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak ada orang yang sukses tanpa melalui pembelajaran mengalami kesalahan. Nah, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, karena sekarang juga sebagai manusia yang tidak sempurna, apalagi para siswa itu dalam proses perkembangan mereka, di mana mereka masih sementara menggeser identitas gagal itu ke identitas sukses. Nah, pertanyaan,
yang bisa kita buat, yaitu membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Apakah ada manusia yang sempurna? Tidak ada. Nah, apalagi anak-anak yang masih bertumbuh dan berkembang. Kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan. Saya pergi ke ruang guru, sesuai dengan kebutuhan saya ambil air. Angel pergi ke ruang guru, sesuai dengan kebutuhan Angel ambil buku. Nah, setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan. Guru bergeser dari pemikiran, stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengetahui kebutuhan murid. Pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Jadi pada saat itu anak dalam kita berusaha menstabilkan tindakan yang salah yang sudah mereka buat. Seperti Naren tadi. Naren, ibu juga pernah terlambat. Seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Nah, pernyataan atau pertanyaan kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi, membuat kamu buat bukan melakukan tanpa alasan. Jadi melakukan sesuatu karena ada alasan. Dia terlambat karena ada alasan. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Itu dalam posisi kita memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari kontrol mengatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dalam diri. Saat perilaku divalidasi dan identitas sukses telah stabil, yang pertama dan kedua, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Keyakinan mana yang kamu langgar? Karena dalam posisi pertama tadi, dalam langkah pertama dan kedua kita sudah buat dalam menangani masalah siswa. Nah, pertanyaan berdasarkan menanyakan keyakinan tadi, yang boleh orang buat supaya anak bisa mengungkapkan. Nah, nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Seperti Naren tadi, harus datang tepat waktu. Nilai keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Itu yang nanti di dalam kelas itu akan dibuat. Berdasarkan itu kita akan membuat pertanyaan. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Nah, ini ada pengalaman yang sudah saya lakukan. Ya, perlu saya Nah, saya sudah pernah menangani kasus dan kebetulan saya video. Itu adalah budaya positif atau praktek segitiga restitusi di mana saya memposisikan diri sebagai manajer. Nah, dari pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat menerapkan dalam pemahaman konsep-konsep dalam budaya positif 1.4 ini, juga dalam proses penerapan, dalam penerapan yang sudah saya lakukan di kelas, saya belajar apa? Pertama, saya disadarkan bahwa banyak kesalahan yang saya lakukan selama ini, sehingga harus melakukan revolusi terhadap cara bertindak dan mendidik anak-anak. Pengalaman menyelesaikan masalah siswa tidak perlu dengan marah-marah, tetapi dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Siswa semakin terbuka dan mampu mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi lewat segitiga restitusi. Dan dalam kesibukan saya merasa hidup lebih menyenangkan.
Terima kasih untuk saat ini. Iya, baik. Demikian dari Ibu Kepala Sekolah sebagai calon guru penggerak yang sudah disampaikan kepada kita semua sangat luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Dan kesempatan ini kita akan akhiri pertemuan kita dan ucapan terima kasih akan disampaikan oleh Ibu Nurul Sarjana Pendidikan sekaligus menunjukkan doa. Silakan. Lori cepat dulu. Terima kasih atas kesempatan mewakili Ibu Kepala Sekolah, Bapak Wakil menyampaikan banyak terima kasih tentu kepada calon guru penggerak kita yang hebat yang sudah berbagi lewat apa kata Bapak? Diseminasi budaya. Ya, itu diseminasi budaya positif kiranya membawa satu semangat buat kita untuk boleh lebih baik lagi dalam menangani, dalam mendampingi anak-anak kita. Dan saat ini kita akan tutup dengan doa. Ya, mari berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk tuntunan penyertaan Tuhan di dalam kami menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami di hari ini sejak pagi sampai dengan saat ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, dan sekiranya Engkau dapati ada hal-hal yang tidak berkenan yang sudah kami lakukan, kami memohon ampun, dan Tuhan kiranya menuntun kami, memampukan kami untuk boleh lebih baik lagi di dalam kami menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, mohon tuntunan tangan kasih Tuhan, baik kami yang berkendara maupun yang berjalan kaki, agar kami boleh tiba di rumah kami ataupun di tujuan kami lainnya dengan selamat. Ini yang menjadi doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.